Zain, cari si Acil sampai ketemu malam ini juga. Kalau dia beneran dilindungi polisi di tempat rahasia, cari teman-temannya. Cari Santo atau Kipli. Paksa mereka bicara. Kalau Acil tidak bisa kita pegang, teman-temannya harus jadi jaminan. Gila, makin dalam nih kasus. Polisi tadi nawarin saya sama Topik jadi informan. Mereka mau kita nyari tahu sisa duit 1 miliar yang hilang, sekaligus nyari bukti keterlibatan Pak Broto di kasus Jampang dan Kohacing. Hah? Jadi informan? Kalian berdua gila ya? Kita aja lagi nyembunyiin duit itu. Kalau kita deket-deket polisi, baunya bisa kecium, Cil. Tunggu dulu, San. Kamu nggak ngerti strateginya? Kalau kita jadi orang dalam polisi, kita bisa tahu sejauh mana mereka nyelidiki. Kita bisa arahin mereka ke jalur yang salah, biar duit kita aman. Plus imbalan gede, bro. Pada kamu yang gede. Ini taruhannya nyawa. Pak Broto itu punya mata-mata di mana-mana. Kalau dia tahu kita main sama polisi, besok nama kita yang ada di koran sebagai mayat tak dikenal. Saya setuju sama Kepli, bahaya banget. Masalahnya polisi udah mulai curiga kenapa saya ada di TKP. Kalau saya nolak teman-teman, mereka bakal terus ngincer saya. Kita harus memutusin malam ini, balikin duit itu, atau kita jalan terus dengan resiko nyawa. Sialan. Kenapa si Topik ada di situ juga? Kalau saya samperin sekarang, urusannya jadi panjang. Topik itu bocah ingusan, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau dia tahu saya lagi nyari Acil buat urusan Pak Broto, dia pasti bakal lapor ke polisi. Atau malah ikut campur. Gini amat punya ponakan. Ada apa, Pak? Tumben panggil saya. Darto, saya punya tugas buat kamu. Si Ucok sekarang udah di penjara, dan Pak Broto nggak mau ada saksi yang bicara lebih banyak ke polisi. Terus saya harus bantu apa? Si kuli baru itu, si Acil, besok pagi saya bakal telepon dia. Saya bakal suruh dia untuk masuk kerja, buat beresin logistik rahasia. Begitu dia masuk ke gudang belakang, kamu bantu saya sekap dia. Oke, siap, Pak. Ini kerjaan sangat mudah. Lah, kok sepi? Yang lain mana nih? Atau saya yang kebagian datangnya ya? Kamu lihat Pak Zain gak? Oh, Pak Zain ada tuh di gudang belakang. Kesana aja. Oh, oke, makasih. Udah datang. Duduk dulu, Cil. Pak Zain, mana yang lain? Kok cuman saya yang datang? Sepi amat nih gudang. Kamu memang paling rajin, Cil. Kamu anak baik. Tapi sayang, kamu tahu terlalu banyak hal yang seharusnya kamu nggak tahu. Hah? Maksud Bapak apa? Saya cuma mau kerja. Waduh, lepasin saya. Ada apa nih? Diam kamu, bocah. Wah, ternyata ini jebakan. Sudah, Cil, jujur saja sama saya. Kemarin kamu bicara dengan polisi kan? Saya pantau di kantor polisi, tapi kamu nggak keluar-keluar dari sana. Terus tiba-tiba polisinya balik sendirian. Kemana mereka bawa kamu? Apa yang kalian bahas? Saya nggak ke kantor polisi, Pak. Sumpah, mereka cuma bawa saya muter-muter sebentar buat nanya soal Bang Jampang. Jangan bohong, Cil. Polisi itu nggak mungkin buang-buang waktu cuman buat muter-muter. Mereka pasti nawarin sesuatu kan? Mereka nanya soal koper itu? Atau mereka nanya soal bisnis Pak Broto? Pak Zain, bocah ini kayaknya perlu dikasih sentuhan sedikit biar lidahnya lebih lemas. Lihat matanya, dia lagi mikir mau bohong lagi. Udah, nggak perlu disentuh, Darto. Buang-buang tenaga. Kita diamin aja dia di sini sampai dia mau ngaku sendiri. Dia nggak akan kita lepasin sebelum dia cerita semuanya soal apa yang dia omongin sama polisi. Mereka cuma nanya kenapa saya ada di lokasi semalam, Pak. Saya bilang saya cuma temanin Udin. Saya nggak bilang apa-apa soal gudang atau Bang Ucok.
Yah, lama kalau cuman didiamin begini Pak Zain. Bocah kayak dia harus dikasih sedikit rasa supaya otaknya jalan cepat. Biarin dia haus, biarin dia kelaparan, biarin dia takut kegelapan sendirian di sini. Kalau dia masih mau hidup dan lihat matahari besok, dia pasti bakal buka mulut. Cil, ingat baik-baik, Pak Broto nggak punya kesabaran sebesar saya. Kalau besok pagi saya belum dapat jawaban, saya nggak bisa jamin Darto nggak ngapain-ngapain kamu. Aduh, mampus saya nih. Kampret. Tapi penahanan Ucok ini sangat merugikan bisnis saya. Dia itu manajer operasional saya, paham kanan saya. Tuduhan kalian lembah. Dia hanya membela diri karena gampang mencuri aset perusahaan. Apa itu salah? Kalian harusnya lepaskan dia sekarang dengan jaminan saya. Kami tidak bisa main-main dengan orang Pak Broto. Kasus ini bukan sekedar kasus perkelahian kuli. Ada indikasi pembunuhan berencana dan kami masih menyelidiki kisah wang yang hilang itu. Kasus ini masih panjang dan banyak saksi yang perlu kami libatkan. Saksi? Saksi yang mana? Jangan sampai kalian menahan orang yang berdasarkan omongan kui pasar yang gak jelas kebenarannya. Nah, justru itu kami akan tetap menahan Ucok sampai semua bukti sinkron, termasuk hasil geledah gudang Anda besok pagi. Jadi lebih baik Anda pulang dan tunggu kabar resmi dari kami. Udin, Ada apa Topik? kamu kok malah nyantai di sini? Kenapa nggak masuk kerja? Saya pikir hari ini operasional gudang udah normal. Hah? Masuk kerja apa? Gudang masih tutup total Topik. Belum ada info kalau hari ini sudah masuk. Karena urusan Bang Ucok juga belum beres. Emang ada apa sih? Hah? Kamu serius? Wah, tadi pagi buta si Acil bilang ke saya kalau dia ditelepon Pak Zain buat masuk kerja. Saya kira gudang udah beroperasional normal. Wah, ngaco kamu. Saya nggak dapat telepon apa-apa. Kalau emang ada kerjaan, harusnya saya juga dipanggil. Kan saya satu tim sama si Acil untuk bongkar muat. Nggak mungkin Acil sendirian bisa mindahin logistik. Wah, sial. Ini beneran aneh. Tadi juga saya lewat depan gudang. Ya, emang sih motor Acil ada di sana. Tapi sepertinya sepi banget. Waduh, feeling saya nggak enak ini Udin. Jangan-jangan si Acil dijebak. Waduh, berarti Pak Zain bohong sama Acil. Tapi buat apa? Dia kan paman kamu sendiri juga kan Topik? Ya, memang Pak Zain itu paman saya. Tapi dia kerja buat Pak Broto, Udin. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya curiga Acil lagi disekap di dalam. Kita harus ke sana sekarang buat pastiin.